Halo sahabat ortotis prostetis, sekarang kita akan mempelajari materi pokok 2 dengan topik, static alignment pada transfemoral prostesis. Static alignment atau juga disebut dengan fitting static adalah proses pengepasan prostesis transfemoral di mana soket dan komponen-komponen sudah dirakit sesuai standar bench alignment dan siap dipakaikan ke pasien. Pada fase ini, pasien yang telah menggunakan prostesis transfemoral diminta berdiri, kemudian prostetis akan menganalisa keseluruhan proses pengepasan prostesis pada pasien. Submateri pokok pada materi 2 ini yaitu 1. Peserta mengetahui tujuan static alignment. 2. Memahami prosedur dalam melakukan static fitting. Dan ketiga, mengetahui permasalahan yang sering terjadi saat melakukan prosedur fitting static pada transfemoral prostesis. Mengenai static alignment itu sangat penting. Kita tidak bisa meminta pasien untuk berjalan sebelum menyelesaikan tahapan ini. Tujuan dalam melakukan proses prosedur fitting static pada prostesis transfemoral yaitu 1. Untuk memeriksa pengepasan soket. 2. Untuk memeriksa dan mengubah bench alignment dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Dan ketiga, untuk memeriksa panjang prostesis. Rekan prostetis, terdapat 9 tahapan prosedur static fitting dalam pelayanan prostesis transfemoral, yaitu 1. Jika pasien sudah memiliki prostesis sebelumnya, perhatikan gaya berjalannya terlebih dahulu dengan prostesis sebelumnya. 2. Bandingkan prostesis baru yang telah dibuat dengan detail resep prostesis yang ada. 3. Periksa kondisi stam dengan hati-hati. 4. Biarkan pasien memakai prostesis secara mandiri. 5. Mintalah pasien untuk berdiri tegak. 6. Periksa pengepasan soket. 7. Periksa apakah alignment sudah tepat. 8. Periksa panjang prostesis. Dan yang ke-9, cek apakah suspensi bekerja dengan baik atau tidak. Jika pasien sudah memiliki prostesis sebelumnya, perhatikan gaya berjalannya terlebih dahulu dengan prostesis yang dipakai saat itu. Tujuan dari observasi gaya berjalan dengan prostesis yang digunakan adalah untuk mengamati jika ada kondisi khusus yang disebabkan dari prostesis atau kondisi pasien. Dan jika ada kebiasaan berjalan yang kurang baik dengan menggunakan prostesis yang sedang dipakai pasien. Kedua, bandingkan prostesis baru yang telah dibuat dengan preskripsi prostesis yang telah ditetapkan, yaitu dari soket desain, komponen, bahan dan material, dan tipe kosmesis. Ketiga, setelah pasien duduk dan melepas prostesis lama, periksa kondisi stam dengan hati-hati. Jika ada tanda-tanda bahwa kondisi stam yang berbeda dengan pada saat dilakukan casting, maka lakukan pengukuran stam kembali. Bandingkan pengukuran terbaru dengan pengukuran lama dan ukuran prostesis. Selanjutnya yang keempat, biarkan pasien memakai prostesis secara mandiri. Anda dapat membantu memakaikan jika diperlukan. Hal yang dilakukan saat pengepasan yaitu, pastikan tendon longus adduktor diposisikan dengan benar pada tempatnya. Lalu, pastikan posisi ischial tuberosity telah duduk dengan benar di area dudukan ischial. Selanjutnya yang kelima, mintalah pasien untuk berdiri dengan berat yang sama pada kedua kaki. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan yaitu, pastikan pasien berdiri di dalam paralel bar. Kedua kaki harus berjarak sekitar 10 cm, atau sedikit lebih lebar pada kasus stam pendek. Sepanjang prosedur static alignment, periksa apakah berat badan didistribusikan secara merata pada kedua kaki. Keenam yaitu memeriksa pengepasan soket. Ikuti prosedur cek soket berikut untuk mengetahui apakah soket sudah pas di area ischial tuberosity, adduktor longus tendon, medial wall, volume soket, diameter soket bagian mediolateral dan anterior posterior. Cek warna pada stam, cek kontak pada area distal, dan memeriksa trim lain jika ada yang gap atau menusuk pada kulit pasien. Yang ketujuh, yaitu memeriksa apakah alignment sudah tepat dari 3 bidang, koronal, sagittal, dan transvers. Hal-hal yang perlu diperiksa yaitu, apakah posisi pilon sudah vertikal ketika pasien berdiri? Dengan berat badan merata pada kedua kaki, apakah medial wall dan posterior wall horizontal ketika pasien menumpukan seluruh berat badannya pada prostesis? Apakah sudut fleksi dan adduksi benar? Apakah prostesis stabil ketika pasien menggeser berat badan secara mediolateral dan anterior posterior? Periksa alignment dengan menggunakan plumb atau laser. Dari sisi sagittal, prostetis melihat garis trochanter any ankle. Sedangkan, dari sisi koronal, cek garis alignment pada posterior soket. Selanjutnya, cek apakah kaki prostetik memiliki cukup rotasi eksternal yang sesuai dengan kaki sehat.
Memastikan panjang prostesis yang tepat sangat penting untuk kenyamanan, stabilitas, dan fungsionalitas pengguna prostesis. Pemeriksaan panjang prostesis bertujuan agar pengguna bisa berjalan dengan aman dan nyaman tanpa adanya perbedaan panjang tungkai yang bisa memicu masalah biomekanik. Pertama, pastikan pasien dalam posisi berdiri tegak dengan berat badan terbagi merata pada kedua kaki, baik pada kaki amputasi maupun kaki yang sehat. Prostesis harus sudah terpasang dengan baik pada soket. Perhatikan tinggi panggul pasien dari samping dan belakang. Idealnya, panggul harus terlihat sejajar atau mendekati posisi simetris. Jika salah satu sisi panggul lebih tinggi atau lebih rendah, ini bisa menandakan perbedaan panjang prostesis. Pemeriksaan panjang prostesis merupakan salah satu langkah kunci untuk memastikan bahwa pengguna prostesis dapat bergerak dengan nyaman dan aman. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemeriksaan suspensi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prostesis terpasang dengan erat dan aman, tanpa adanya pergerakan berlebihan yang dapat mengganggu kenyamanan atau fungsionalitas pengguna. Suspensi yang baik akan memberikan rasa aman, meningkatkan stabilitas, dan meminimalisir iritasi pada kulit. Langkah pertama, pastikan pasien telah mengenakan liner atau komponen suspensi lainnya dengan benar, sesuai dengan jenis suspensi yang digunakan, seperti silesian belt, pinlock, suction, atau seal-in liner. Prostesis kemudian dipasangkan pada soket dan pastikan semua komponen suspensi terhubung dengan baik. Setelah prostesis terpasang, kita dapat melakukan tes tarik dan tekan. Dengan pasien dalam posisi berdiri, berikan tekanan ke arah bawah pada soket prostetik, dan perhatikan apakah ada pergerakan yang tidak diinginkan. Kemudian, tarik soket ke atas secara perlahan, dan lihat apakah prostesis tetap terpasang dengan baik. Jika prostesis mudah terlepas, itu tanda bahwa suspensi perlu diperbaiki. Jika suspensi tidak optimal, lakukan koreksi yang diperlukan, misalnya dengan mengganti komponen suspensi, memperbaiki ukuran atau tipe liner, atau menyesuaikan soket, untuk mendapatkan seal atau penguncian yang lebih baik. Demikianlah pembahasan kita mengenai static fitting pada prostesis transfemoral. Kita telah mempelajari betapa pentingnya proses ini dalam memastikan prostesis terpasang dengan benar dan nyaman, sehingga pengguna dapat merasakan stabilitas yang optimal. Static fitting adalah langkah awal yang sangat krusial dalam proses fitting prostesis, karena menentukan kesesuaian dasar dari soket terhadap tungkai pengguna. Saya harap sahabat ortotis prostetis Indonesia dapat menerapkan langkah-langkah yang kita bahas hari ini dalam praktek sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan yang unik, sehingga penting untuk selalu mengevaluasi setiap fitting dengan cermat dan teliti. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi sahabat semua dalam pembelajaran ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu meningkatkan keahlian kalian dalam memberikan layanan prostetik yang terbaik. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sekarang Anda bisa lanjut untuk menyelesaikan kuis pada materi ini. Tetap semangat dan salam ortotis prostetis Indonesia.